Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Amen. Come on, give Jesus a big Berikan praise. kepada Tuhan kepujian yang besar dan tepuk tangan yang meriah. Amen. Well, once again, thank you, Pastor Arif, for so kindly consenting to me to be here today. Terima kasih buat Pastor Arif yang sangat baik sekali memberikan kesempatan ini buat saya pagi ini. I'm supposed to be in Bandung on Monday for the Assemblies of God men's meeting. Saya seharusnya melayani di Bandung. Undangan pelayanannya dari Bandung Senin besok untuk pelayanan pria di sana. And since this weekend I'm not preaching in Trinity in Singapore, I decided to send a note to Pastor Arif and say, could I come to your service and preach? Jadi karena di Trinity sendiri nggak ada pelayanan apa-apa, jadi saya kasih catatan kepada Pastor Arif dan nanya, bisa nggak saya datang sini dan melayani untuk berkhotbah? So he so kindly consented for me to be with you. Jadi baik banget sih Pastor Arif kasih saya izin untuk berbagi kepada saudara. I want to bring you greetings from our church in Singapore. Saya memberikan kepada saudara salam dari gereja kami di Singapura. They love Pastor Arif, they enjoy his ministry. Mereka sayang banget sama Pastor Arif, mereka juga bergabung di dalam beberapa pelayanan. And we want to greet you in the name of Jesus Christ so that whenever you come to Singapore, there is a place that you can worship with us and it is at Trinity. Ya, Bapak Ibu mereka menyampaikan salam di dalam nama Tuhan Yesus dan kalau Bapak Ibu mau ke sana mereka senang banget. And I also bring you greetings from the Assemblies of God in Asia Pacific and we look very highly upon your church with regards to where God wants to take you in missions. Kami juga menyampaikan salam dari GSCA Asia Pasifik yang sangat-sangat melihat gereja ini sebagai satu potensi yang besar untuk perkembangan di Asia Pasifik. This morning I want to minister a word entitled Restored for His Mandate. Pagi ini saya mau menyampaikan pesan dengan judul Dipulihkan untuk Mandatnya Allah. You are restored for God's mandate. Saudara, engkau dipulihkan untuk melakukan mandatnya Allah. Turn to the person beside you and tell them you are restored for God's mandate. Kasih tahu sebelah kanan kiri, kamu dipulihkan untuk melaksanakan mandatnya Allah. Now turn to the other person and say, I am restored for His mandate. Kasih tahu juga mereka bahwa saya dipulihkan untuk melaksanakan mandatnya Allah. You know, the last 24 to 30 months has been crazy. Jadi kita tahu bahwa 24 sampai 36 bulan yang lalu tuh memang sungguh luar biasa gila gitu. The world has been turned upside down because of COVID-19. Sepertinya dunia ini dijungkir balikan oleh COVID-19. Even right now we are still dealing with COVID-19. Bahkan sampai sekarang kita masih berurusan dengan yang namanya COVID ini. Yeah, this morning before I came here, I still had to have my temperature taken. Waktu sebelum sampai ke sini juga saya baru mau masuk sini harus tetap dicek kan suhunya. Correct? Ya benar gak? Yeah, everywhere we go, we still have to wear this little thing. Kemana aja kita pergi kita harus pakai masker. So the whole world is still impacted. Jadi seluruh dunia masih terdampak oleh keadaan ini. Yes, maybe in USA and in UK they don't wear masks, but COVID-19 is still there. Sekalipun di Amerika dan di Inggris mereka udah nggak usah pakai masker, tapi COVID tetap masih ada. And in the midst of the coronavirus, the church has to navigate. Dan di tengah-tengah situasi yang berhubungan dengan COVID ini, gereja tetap harus bernavigasi. In the midst of the coronavirus, you and I still have to live on this world. Jadi di tengah-tengah keadaan corona ini, kita tetap masih harus hidup di dunia ini. And in the midst of the coronavirus, some of us were infected by the virus. Dan beberapa dari kita mungkin masih terdampak oleh virus ini. How many of you were impacted by the virus? Siapa yang dari antara saudara yang udah terdampak oleh COVID-19 ini? Yang udah pernah kena? Yeah, many of us. Banyak ya. Yeah, I got COVID in January this year in Australia. Saya kena COVID di Australia Januari awal tahun lalu. While preaching for a church in Australia, I caught coronavirus. Sementara saya melayani khotbah di sana, saya kena COVID-nya. So, you know, we have to navigate. But when we are sick with coronavirus, we experience certain symptoms. Ya, kalau kita kena terdampak oleh paparan virus ini, kita pasti akan mengalami beberapa gejala. I lost my taste and my smell. Saya kehilangan rasa dan penciuman saya.
But I believe God still wants to restore us. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan mau memulihkan kita. And God will always restore us. Amen. Dan Allah pasti akan selalu memulihkan kita. Amin. Amen. Not too long ago, my iPad wasn't working well. Beberapa waktu yang lalu iPad saya enggak bekerja dengan baik. It was an iPad that I used for 3 years. Baru 3 tahun saya pakai iPad itu. It was my favorite iPad. Ini iPad kesayangan saya. And then it wasn't working well. Tapi kemudian hari itu nggak bisa bekerja dengan baik. It was able to open pages when I never touched the iPad. Kalau sekalipun nggak disentuh, bisa buka sendiri halaman-halamannya. My iPad managed to send email without me sending email. Dan iPad saya bisa kirim email tanpa saya. Macam memang bermaksud pandai. kirim email. Pandai banget ini. Very clever iPad. Pinter banget, bisa lakukan sendiri apa-apa. And so I reported this to our leadership team that, my iPad is doing strange things. Jadi saya lapor sama kepemimpinan di gereja saya. Saya bilang, ini iPad saya kok bisa lakukan hal yang aneh-aneh ya. How many of you have equipment that goes faulty? Berapa dari saudara yang punya alat-alat di rumah kadang-kadang rusak seperti itu? Suka rusak kan? Your handphone sometimes goes. Your iPad. Anybody? Alat-alat apa aja yang Bapak Ibu punya dan pernah ngalamin rusak. Enggak sama kayak gini tapi pernah rusak kan? But when it is spoiled, you and I want something that can work for us. Isn't it true? Ya kalau itu rusak kita kan pingin hal itu bisa dibenerin kan? So when I reported to the IT department, they gave me this new iPad. Jadi waktu saya laporkan ke bagian IT, mereka kasih saya iPad baru nih, yang ini. And that is a picture of what God wants to do for us today. Dan itu adalah gambaran yang Allah mau lakukan bagi kita semua hari ini. Amen. So Amen. Open our Bibles right now. Jadi buka Alkitab kita saat ini. To Joel chapter 2. Di dalam kitab Yoel pasal yang kedua. Because I want to talk about restoration first. Karena saya mau bicara tentang restorasi atau pemulihan pertama-tama. Alright. Joel chapter 2 verse 25 to 26. Yoel pasal yang kedua ayat 25 sampai 26. I will repay you for the years the locusts have eaten, the great locust and the young locust, the other locust and the locust swarm, my great army that I send among you. And you have plenty to eat until you are full, and you will praise the name of the Lord your God who has worked wonders for you. Never again will my people be shamed. Firman Allah katakan, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Amen. Amin. Now the English Standard Version says, instead of I will repay, it says I will restore to you. Di dalam versi English Standard Version itu dikatakan, aku akan memulihkan. Bukan hanya aku akan mengembalikan, tetapi aku akan memulihkan. The New American Standard Version translated as, then I will make up to you all the years the locusts have eaten. Di dalam versi NASV dikatakan, I will make up atau aku akan mengembalikan juga. When you put the three translation together and you look at the Hebrew word, kalau kita menyatukan ketiga penterjemahan tadi dan kita lihat kepada bahasa aslinya di dalam bahasa Ibrani, it is the word that the English explanation of restore is very weak. Jadi kalau kita bandingkan ternyata bahasa Inggris yang dipakai untuk kata memulihkan tadi itu sangat lemah. If you understand English and you read the English dictionary, restore means to take that which is broken and you make it back to its original state. Kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Inggris, kata restore itu artinya, kata memulihkan artinya memperbaiki dari keadaan yang rusak kepada keadaannya yang semula yang baik-baik saja. But the Hebrew meaning of restore
Tetapi kata Ibrani untuk kata memulihkan atau restore tadi is that God does not bring you back to the original state, God takes you to a better state. Tetapi bahasa Ibrani katakan Tuhan mengembalikan kepada keadaan yang lebih baik, bukan keadaan yang semula. Amen. Amin. That's why the Bible says that which the devil has taken, he will repay back 7 times. Makanya Alkitab katakan apa yang dicuri oleh si iblis akan dikembalikan 7 kali lipat oleh Tuhan. Amen. Amin. Remember when you were living in sin Ingat waktu saudara masih hidup di dalam dosa and God saved you from a life of sin. dan Allah telah menyelamatkan kamu dari hidup yang penuh dengan dosa. So the salvation of God is the restoration of God. Jadi keselamatan adalah pemulihan dari Allah untuk hidup saudara. And God just didn't restore you to eternal life, but He also restores you to the abundant life. Dan bukan hanya Allah menyelamatkan engkau ke dalam hidup yang kekal, tetapi Allah membawa engkau ke dalam hidup yang berkelimpahan. So the restoration of God is always that the latter is better than the former. Jadi pemulihan Allah berlaku seperti ini. Pemulihan dari Allah datang untuk memberikan jauh lebih baik dibanding yang sebelumnya. And I'm here this morning under the direction of the Holy Spirit to let you know firstly that God is about to restore you. Jadi saya dibawa oleh Roh Kudus untuk memberitahu saudara bahwa Allah mau memulihkan engkau. And when God restores you, He takes you to a better state. Dan kalau Allah memulihkan engkau, Dia akan membawa engkau kepada keadaan yang jauh lebih baik. Amen. Amin. Are you happy He's restoring you to a greater state? Apakah saudara bahagia bahwa Tuhan akan membawa engkau kepada keadaan yang lebih baik? Just like my old iPad that I was using for the last 3 years was restored to the latest, more powerful iPad. Sama seperti iPad saya yang sudah saya pakai selama 3 tahun dan akhirnya rusak. Diganti dengan keadaan yang baru dan paling baru jauh lebih baik. So God never takes you back to the original. Karena Tuhan tidak akan membawa kepada keadaan yang dulunya waktu saudara sebelum keadaan itu. Because the original state is the version 1. Karena keadaan original saudara sebelum dipulihkan oleh Tuhan adalah versi 1. But when God restore you to the next stage, He restore you to the latest, most powerful version. Kalau Allah memulihkan engkau, maka Dia tidak akan membawa engkau ke versi 1, tetapi kepada versi yang terbaru, yang paling keren. That's why the Hebrew word for restored Itulah sebabnya kata Ibrani untuk kata pemulihan is to ensure that you are better than previous. Itu artinya memastikan bahwa engkau menjadi jauh lebih baik daripada keadaan sebelumnya. You will be more powerful than before. Engkau akan menjadi lebih berkuasa daripada sebelumnya. So God's restoration will bring you joy. Karena pemulihan Allah juga akan membawa kepada saudara kepada kehidupan yang penuh sukacita. So very quickly, what are some of the restoration work that God wants to do in you so that you can fulfill His mandate? Jadi kita akan secara cepat melihat pemulihan seperti apa yang Tuhan dapat lakukan dalam hidup saudara supaya saudara dapat menggenapi dan melaksanakan mandatnya. So let's look at a few of that which God wants to restore in your life today. Jadi kita akan lihat beberapa hal yang Tuhan mau pulihkan dalam hidup saudara hari ini. As I was pondering this morning, I sense God wants to restore dreams and vision in your life. Sementara saya merenungkan firman Allah, saya rasakan bahwa Tuhan mau memulihkan mimpi dan penglihatan di dalam kehidupan saudara. Mimpi dan visi dalam kehidupan saudara. God wants you to have a great vision and direction for your life. Tuhan mau engkau memiliki visi yang lebih besar dan mau mengarahkan saudara kepada visinya. It does not matter where you are right now. Tidak menjadi masalah posisi saudara sekarang ada di mana. Where you are right now is not where God has intended you to be. Kalau posisi saudara sekarang ini bukanlah posisi yang Tuhan mau saudara ada di sana nantinya. You see, sometimes when we talk about God wants to restore vision, direction and dreams into our life, we are caught in certain situation in our life and we cannot see beyond. Kadang-kadang waktu Tuhan mau memulihkan visi, penglihatan dan mimpi-mimpi saudara, Tuhan izinkan hal-hal terjadi dalam hidup kita sehingga kita nggak bisa ngelihat jauh ke depan. Let me describe it this way. Mari saya jelaskan seperti ini. You meet the man of your life. Saudara bertemu dengan pria impian saudara. And during the time of dating, he's so nice.
Jadi waktu menjalani masa-masa pacaran dengan orang tersebut, wah keadaannya sungguh luar biasa indah. He opens the door for you, he closes the door nicely for you. Pria idaman ini membukakan pintu mobil buat saudara untuk turun dan juga tutupin pintu. You go out to eat, he pulls a chair for you. As you sit, he push the chair in. Di restoran kalau mau makan, disediain bangkunya, ditarikin, dikasih posisi yang baik. You look at him and you say, wow, what a wonderful man. Jadi saudara lihat dia, waduh pria idaman beneran ini. And then you got married. Lalu akhirnya menikah dengan Then dia. you discover you are the beauty and he's the beast. Pada akhirnya tapi saudara mengambil kesimpulan bahwa ini yang terjadi adalah beauty and the beast. Because after marriage, he opens the door, he lets you in, and then he goes into his side. And you have to close the door. Jadi saudara mungkin waktu udah nikah mah ya dibukain pintu, tapi nggak ditutupin lagi, ditinggalin aja begitu. You go and eat, and he sits on his side and he waits for you to get seated. Jadi waktu di restoran mau makan dia duduk duluan dan dia liatin aja saudara lagi ngambil bangku saudara. Your dream of that wonderful Disneyland marriage is now all gone. Mimpi saudara tentang pernikahan yang penuh dengan keindahan seperti di Disneyland, seperti Putri Disney mengalami, itu semuanya bubar. Then you discover he's lazy, every day watch TV. Kemudian lebih parah lagi ternyata dia orangnya malas, tiap hari nonton TV melulu. You have to work, you have to come back and cook. Saudara yang harus kerja, udah capek kerja, kudu masakin dia lagi. He does nothing but sit there and eat and sleep. Dia nggak bikin apa-apa, cuma duduk di situ nonton TV dan cuma tidur aja. And when you're caught in that kind of situation, you cannot dream beyond. Kalau saudara sebagai seorang wanita ada dalam posisi seperti itu, boro-boro mau mimpi lebih jauh daripada itu. And because you cannot dream beyond, you don't think about God's mandate. You are thinking about your own life. Dan karena saudara nggak bisa punya pandangan yang jauh lebih baik daripada keadaan sekarang di mana hal itu sudah buruk buat saudara. Bagaimana saudara bisa memikirkan tentang mandat yang Tuhan berikan kepada saudara untuk dilakukan. But I declare to you this day, tetapi saya mau declare pagi ini bagi saudara. you may be in this situation. Mungkin saudara ada dalam situasi yang buruk seperti ini. But that's not where God has intended you to be. Tetapi Tuhan nggak mau saudara tetap tinggal ada di situ. Because God is about to do an upgrade in your life. Karena Tuhan mau melakukan yang lebih baik daripada itu dalam hidup saudara. Amin. God's about to upgrade you and upgrade your husband. Karena Tuhan mau upgrade saudara dan juga mengupgrade suami saudara kalau keadaannya seperti Because tadi. God is concerned about you. Karena Tuhan sangat peduli dengan saudara. That's why God says, I will restore to you the years that the locusts have eaten from you. Itulah sebabnya maka Tuhan mengatakan di dalam kitab Yoel tadi, aku akan memulihkan tahun-tahun yang telah dimakan oleh belalang-belalang tadi. We lose our passion to serve God because of the locusts that have eaten our internal life. Kita sepertinya enggak semangat untuk melakukan apapun buat Tuhan karena ada belalang-belalang yang memakan keadaan di dalam hati kita yang kita enggak ngerti. And very often when the locusts of life eats our inner life. Dan sementara waktu berjalan dan belalang-belalang itu memakan kehidupan batiniah kita. We are not victorious. Kita tidak hidup dalam kemenangan. And we are not victorious, we don't do evangelism. Dan kalau kita tidak berkemenangan, kita tidak bisa melakukan penginjilan. Because we cannot witness for Jesus in our place of defeat. Karena kita tidak bisa bersaksi bagi Yesus kalau kita ada di dalam kekalahan. We cannot go for missions because we are dealing with our own battles of life. Kita tidak bisa pergi misi karena kita sendiri sedang bertempur di dalam perjuangan kehidupan kita. So while the locusts have been eating, God is saying, I am going to restore. Sementara belalang-belalang itu mulai memakan di dalam batin saudara, Tuhan mengatakan, aku akan memulihkan engkau. Because it's a promise of God. Karena itu adalah janji Allah. It is a promise of God. Ini adalah janji Allah. God is promising you, He will restore. Allah menjanjikan kepada saudara dia akan memulihkan engkau. Are you hearing what I'm saying? Saudara mendengarkan apa yang So saya turn to the katakan. person beside you and tell them God is about to restore. Katakan kepada tetangga kanan kiri saudara, Allah sedang memulihkan engkau. God wants to restore you. Allah mau memulihkan engkau. I think of Joseph the dreamer. Saya berpikir tentang Yusuf sang pemimpi.
Joseph was born with a great dream. Karena Yusuf lahir dengan mimpi yang besar. But when he was thrown into the cave and sold into slavery, tapi waktu Yusuf dibuang ke dalam sumur yang dalam dan akhirnya jadi budak. remember he went from the cave, he went to the prison, and then he was sold as a slave to Potiphar. Saudara ingat Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur yang dalam, dijual sebagai budak, akhirnya masuk penjara. It was the locusts that were eating up the vision of his life. Dan itulah belalang-belalang yang sedang memakan visi Allah di dalam hidupnya. But God has a way of restoring us. Tetapi Tuhan memiliki cara-cara untuk memulihkan kita. Because sometimes that which you are going through is part of the preparation for you to be in the upgrade. Karena apa yang saudara alami adalah merupakan cara Allah untuk mempersiapkan engkau kepada hal-hal yang lebih besar. Amen. Amin. You know, when God restored my iPad, Saudara tahu waktu Tuhan memulihkan iPad saya, we have to understand that the iPad was meant for certain function. kita tahu kan bahwa iPad dibuat untuk beberapa fungsi tertentu. The iPad is not something to be placed there and to look at. Saudara, iPad nggak dijadikan cuma untuk diliatin aja. Correct? Benar nggak? Nobody looks at the iPad and say, oh, so nice, so beautiful. Nggak ada seorang pun yang punya iPad cuma diliatin, oh bagus banget ya. It looks good to be carried around. Keren banget kalau dibawa-bawa kemana-mana. It looks good to be placed on a table. Oh bagus banget kalau ditaruh di atas meja. But is that the function of the iPad? Apakah itu fungsi iPad? So what is it used for? Jadi buat apa dong dia dibikin? It's used for work. Dibikin untuk bekerja. There is a function. Karena ada fungsinya. In the same way God wants to restore us, dengan cara yang sama Allah mau memulihkan kita, so that we can function. supaya kita bisa berfungsi. And when we can begin to function, then never again will we be put to shame. Karena waktu kita berfungsi untuk Allah, kita tidak akan pernah dipermalukan oleh Allah. Just like the illustration I described earlier on. Seperti ilustrasi yang saya tadi sudah gambarkan. When the husband and wife is caught in a difficult situation, Waktu suami istri ada di dalam keadaan yang sulit, we feel shameful to testify for God. bukankah kita merasa malu untuk bersaksi bagi Tuhan? Yeah, sometimes we get so malu we don't even want to serve in church. Kadang-kadang saking malunya nggak mau deh melayani buat Tuhan di gereja. Are you hearing what I'm saying? Saudara dengarkan apa yang saya katakan? Because there is inner defeat. Karena di dalam diri kita ada kekalahan. And inner defeat will hinder us from external victories. Dan kekalahan di dalam batin kita itu yang akan menghalangi kita untuk melihat kemenangan di dalam Tuhan. But God has created you for victories. Tetapi Tuhan menciptakan engkau untuk kemenangan. Just as Apple created the iPad for function. Sama seperti pihak Apple membuat iPad untuk fungsi-fungsinya. Just as Apple created the iPhone to be used powerfully. Sama seperti Apple menciptakan iPhone untuk dipakai dengan luar biasa. But when it is not working, Tapi kalau enggak berfungsi, it is put to shame. ini mempermalukan Apple. When you and I are not expressing our Christianity, Waktu kita tidak bisa mengekspresikan kekristenan kita. very often it's because of a shame in our life. Seringkali hal itu disebabkan ada rasa malu di dalam diri kita. So God wants to restore our vision so that we will not be put to shame, so that we can function gloriously for Him. Jadi Allah mau memulihkan kita supaya kita bisa berfungsi untuk memuliakan namanya. So this morning, maybe some of you are going through internal strife. Pagi ini mungkin saudara sedang mengalami satu pergumulan di dalam diri saudara. I'm not talking just about your family life. Saya bukan cuma bicara tentang kehidupan keluarga saudara saja. It could be at your workplace. Bisa jadi juga mungkin hal yang terjadi di dalam tempat pekerjaan God saudara. placed you there to be a witness. Karena Allah menempatkan saudara di tempat kerja untuk jadi saksi. But you're not able to witness because you are having internal struggle at your workplace. Tapi engkau tidak sanggup untuk bersaksi di tempat kerja karena engkau mengalami pergumulan batin di tempat kerjamu. Because the locusts has eaten your testimony away.
Karena ada belalang-belalang pelahap yang memakan habis kemampuanmu untuk bersaksi. The locusts could be sin in our lives. Mungkin belalang-belalang itu adalah dosa di dalam diri kita. The locusts could be the attitudes of our life, the character of our life that discount our testimony. Mungkin belalang-belalang itu adalah karakter kita, sifat-sifat kita yang kurang baik sehingga mengurangi kemampuan kita untuk bersaksi. The locusts could be bad decisions that we made in our life that has now eaten us and caused us to lose victory in our witness. Mungkin belalang-belalang pelahap itu adalah keputusan-keputusan kita yang salah yang menyebabkan kita kehilangan kemenangan dari Tuhan untuk dapat bersaksi. So this morning we need to come before God. Jadi pagi ini kita harus datang di hadapan Allah. And know that God has promised us that He will restore. Dan tahu bahwa Allah telah menjanjikan kepada kita bahwa Dia mau memulihkan kita. Because God says, I will restore. Karena Allah sudah katakan, aku akan memulihkan engkau. He didn't say, I may restore. Dia enggak katakan, ya bolehlah kira-kira mungkin aku akan memulihkan engkau. He didn't say, well, I might restore. Dia enggak katakan, mungkin aku akan memulihkan engkau. But He says, I will restore. Tapi dengan tegas Dia katakan, aku akan memulihkan engkau. So I'm saying to you, God is restoring today. Jadi saya mau katakan bahwa Allah sedang memulihkan hari ini. So in a moment's time, jadi dalam waktu-waktu ini, as we come before the Lord, sementara kita datang di hadapan Tuhan, I want to pray for us today. Saya mau berdoa buat kita semua. I want to pray for the restoration work of the Holy Spirit in our life. Saya mau mendoakan supaya kuasa pemulihan dari Roh Kudus dapat menjamah kita semua. That firstly, God will restore vision into our life. Tetapi yang pertama, Allah mau memulihkan visinya di dalam hidup kita. A vision of a world that can be saved. Satu visi bahwa dunia ini dapat diselamatkan. Several years ago, I went to this place called Amalonga. Beberapa tahun yang lalu saya pergi ke sebuah tempat yang disebut Amalonga. How many of you have heard of Amalonga? Berapa dari saudara pernah dengar kata kota Amalonga? Nobody? I heard. Wow. This is a town in the country of Guatemala. Ini adalah sebuah kota kecil di Guatemala, negara Guatemala. I heard about this town and so I went to Guatemala to explore this town. Jadi saya dengar tentang kota ini, lalu saya pergi ke Guatemala untuk mengeksplor kota ini, kota Amalonga. When I arrived into Amalonga, waktu saya tiba di Amalonga, I was amazed by that place. Saya sangat terkesan oleh tempat itu. Because as we were driving 2 hours out from Guatemala City into Amalonga. Karena setelah melewati 2 jam perjalanan dengan mobil dari Guatemala City ke Amalonga. Just like driving from Jakarta to Bogor. Sama seperti kira-kira dari Jakarta ke Bogor kalau lagi macet. And as I was looking outside. Sementara saya melihat keluar. It was just land, dry, arid brown land surrounding me. Jadi waktu awal-awal itu saya lihat tanah kosong, kering aja di sekeliling. Now, I was there in a conference. Saya hadir di situ untuk sebuah konferensi. And in the conference there was a visit to Amalonga. Jadi dalam konferensi itu ada program visit atau mengunjungi Amalonga. And so I was part of this visit to Amalonga. Jadi saya bagian dari orang-orang yang ikut ke Amalonga ini. There was about 30 buses, 30 coaches taking us into Amalonga. Jadi ada sekitar 30 bus yang membawa para peserta konferensi untuk mengunjungi So Amalonga. as we were driving into Amalonga, jadi sementara kami dalam perjalanan menuju Amalonga, I noticed outside that it was brown ground. Jadi saya memperhatikan dan saya melihat bahwa semuanya coklat. There's nothing beautiful. Enggak ada yang bagus-bagusnya sama sekali. Kering. So we were in the province driving into that place and the whole province was brown. Jadi sepanjang provinsi area itu semuanya kelihatannya kering coklat warnanya. And just as we are about to enter Amalonga. Dan sementara kita udah mulai mendekati Amalonga, our coach was stopped. Busnya berhenti. And I was on the first coach. Jadi saya ada di bus yang pertama.
And so we were stopped and we heard the driver talking to the policeman. Jadi kami seperti ada yang nyetop dan saya mendengar sopirnya berbicara dengan seorang polisi. Now I don't understand a lot of Spanish, but I understand some. Saya nggak ngerti bahasa Spanyol yang dipakai oleh mereka, tapi saya ngerti beberapa kata. But what I heard intrigued me. Tetapi apa yang saya dengar itu membuat saya tertarik gitu. And I said to my friend, my American friend that was beside me. Jadi saya bilang kepada teman sebelah saya yang adalah orang Amerika. And I said to him, did I just heard that we're gonna have an escort into Amalonga? Kayaknya saya dengar kalau kita akan dikawal masuk menuju Amalonga. And I'm like, is it a dangerous town we're going to? Because we have to have police escort into Amalonga. Apakah kota Amalonga begitu berbahaya ya kita mesti dikawal polisi masuk ke dalamnya? And he said, no, let me explain because he understands Spanish. Jadi dia katakan, oh enggak, bukan begitu maksudnya. Nih saya jelaskan ya karena teman saya Amerika ini ngerti bahasa Spanyol. He said this escort is not because it is a dangerous place, but they are escorting us because the mayor of the town has declared it a public holiday because the Christian populace is visiting Amalonga. Jadi kita ini dikawal karena mayornya atau wali kota dari kota Amalonga sudah menyatakan bahwa hari ini adalah hari libur bersama-sama sekota. Karena ada pasukan para hamba Tuhan yang akan datang khusus mengunjungi Amalonga. And it's like, wow, what is this? And so as we were being escorted in, the people lined the whole street waving to us. Jadi kami menjadi tamu kehormatan karena begitu masuk Amalonga bisnya, orang-orang Amalonga ternyata berdiri di pinggir jalan dan memberikan selambaian tangan menyambut kami. Suddenly you feel like the president. Begitu rasanya jadi presiden ya. And as we enter in, I noticed Amalonga was beautiful. Jadi sementara saya perhatikan lagi, Amalonga begitu indah ternyata. Luscious green trees. Ada begitu banyak pohon yang hijau, subur. And so the vehicle park, we were escorted to a village square. Jadi The akhirnya town square. kami dikawal ke seperti balai kota. And in the town square, we were seated and on stage, Carlos Anacondia, the great evangelist, was preaching. Jadi di tempat yang besar itu seperti balai kota, kami duduk di sana dan kami juga melihat bahwa ada satu hamba Tuhan yang besar yang bernama Carlos Anacondia sedang berkhotbah. I was seated in front but not in the center, I was on the side. Jadi saya duduk di Where depan, Ling is, yeah. duduk di depan tapi enggak di tengah seperti di samping sini. And as we were listening to Carlos Anacondia, I said to myself, why am I getting preached to get saved? I'm already a Christian. Jadi sementara saya mendengarin khotbah dari Carlos Anacondia, saya lagi pikir, kenapa saya ngedengerin khotbah ya sementara saya udah jadi Kristen, saya udah selamatkan. So I turned around to the Singapore pastors around me and I said to them, hey, let's go explore the town. Jadi saya katakan kepada teman-teman dari Singapura, kita nggak usah dengerin di sini gitu karena kita udah selamat kan. Jadi kita ngunjungin kota aja, putar-putar keliling kota. So we made our way out. Jadi kami tim dari Singapura pelan-pelan keluar. And we started exploring the town. Kami mulai melihat-lihat kota, keliling kota. I tell you, we were walking on the street looking. Dan saudara, saya katakan kepada saudara, saya ngeliatin ke kota-kota ini melihat-lihat. And this is Jericho Avenue. Dan nama jalannya Jericho Avenue. Elim Street. Jalan Elim. Every street is a biblical name. Jadi setiap jalan diambil dari Alkitab. It feels like a strange place. Seperti tempat yang aneh buat saya gitu. Where Gak every biasa. street is a Christian street. Karena semua jalan itu namanya nama Kristen. So I said to my Singapore friends, Jadi saya katakan kepada teman-teman Singapura saya, and we were all pastors there. dan kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. I said, can we go and see if there is disco, there is bars, there's karaoke? Kita lihat-lihat ya, apakah masih ada juga ya karaoke, disco, tempat-tempat seperti itu. And we walk around and we found none. Dan kami perhatikan dan cari tidak ada sama sekali.
What we found was former karaokes and former bars. Yang kami memang lihat ada gedung-gedung yang tadinya karaoke, tempat karaoke. Ada tempat-tempat yang tadinya tempat disco atau tempat bar. In that place that was formerly a bar or a karaoke, it is a church. Dan sekarang tempat-tempat itu adalah gereja. I have never been in a place like this before. Saya nggak pernah mengunjungi tempat seperti itu sebelumnya. So we decided to go knock on homes. Jadi kami mulai mencoba untuk ngunjungin rumah-rumah. But Kami ketuk pintunya. But my Singapore pastor said to me, we don't speak Spanish. Tapi teman saya bilang, kita nggak bisa ngomong bahasa Spanyol. I said, okay, I will do the speaking. Oke, tenang aja, saya yang coba ngomong. So we went to knock on door. Jadi kita coba ketuk sebuah rumah. And then the door opened. Pintunya dibuka. My first question to them is, do you know Jesus? Pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada pemilik rumah adalah, apakah engkau tahu Yesus? Do you know Jesus Christ? Apakah saudara tahu Tuhan Yesus Kristus? And the response that we get is, yes, we love Jesus Christ. Dan responnya adalah, iya, kami mengasihi Tuhan Yesus Kristus. And they hug us and kiss us. Mereka memeluk kami dan mencium kami. We go to the next few houses and knock. Dan beberapa rumah berikutnya kami juga coba ketuk. And the response are the same. Yes, we know Jesus Christ. We love him. And they kiss all Dan of us. responnya semua sama. Mereka mengatakan kami mengasihi Yesus dan mereka memeluk dan mencium kami. Now, when you know the story of, there's a lot more stuff I can say, but when you know the story of Amalonga, Saudara, saya bisa ceritakan hal yang lain, tapi kalau saudara tahu kisah tentang Amalonga in the past was a brown, arid town that nobody wants to live in. Amalonga adalah kota yang kering dan coklat semuanya, nggak ada seorang pun pingin tinggal di situ. They are farmers, Mereka adalah para petani, but the crops were not growing. tetapi karena mereka petani, mereka sangat rugi karena panen nggak bisa tumbuh sama sekali di It sana, nggak was bisa dinikmati. always brown. Dan selalu kotanya kering kerontang seperti itu. Families will be drinking alcohol and they are addicted to alcohol. Keluarga-keluarga terikat dengan alkohol, mereka sangat-sangat kecanduan alkohol. Young people will be peddling drugs and dealing with drugs. Anak-anak muda bahkan mereka berurusan dengan narkoba karena mereka memang hidup di dalam kecanduan. The prison was always packed with lots of people. Dan penjara selalu penuh dengan orang-orang. Yeah, by the way, we found the prison. Dan kita juga mengunjungi bekas penjaranya. But today that prison is no longer a prison. Tapi hari itu penjaranya udah bukan penjara lagi. If you Google Amalonga prison, you will discover it is a community hall. Jadi kalau misalnya kita sekarang cek di Google Amalonga Prison atau penjara Amalonga, itu akan ditemukan itu menjadi hall atau ala komunitas masyarakat di situ. They remove all the thing and now it is a big hall for weddings, for banquet and special events. Jadi bekas penjara yang luas itu sekarang dijadikan seperti gedung-gedung pertemuan untuk pernikahan dan lain sebagainya. Ya. So in the past, that was what Amalonga was like. Jadi pada zaman dulu Amalonga itu seperti itu, kacau. The churches were small and not many. Gereja ada tapi nggak banyak dan kecil. It was said historically there were only about 6 churches. Dan secara di dalam sejarah kota Amalonga dicatat cuma ada 6 gereja. Nobody wants to go to church. Karena nggak ada yang mau pergi ke gereja. Because in church the pastor is preaching about the other pastor. Karena di gerejanya pendetanya khotbah tentang pendeta yang lain. But today when you go to Amalonga, the churches are filled with people. Tapi kalau saudara kadang pergi ke Amalonga, gerejanya selalu penuh. There is a change. Ada perubahan. God began to restore Amalonga. Allah mulai memulihkan Amalonga. As soon as the pastors all came into repentance. Sesegera setelah para hamba Tuhan bertobat bersama-sama. As soon as the people began to pray. Ketika orang-orang mulai berdoa bersama-sama. As soon as the Christian came together in unity. Waktu orang Kristen berkumpul di dalam kesatuan. God began to heal the land.
Allah mulai memulihkan dan menyembuhkan tanah itu. And Amalonga in the whole province of KwaZulu-Natal has an underwater spring. In the whole province, this is the only place that have an underwater spring. Jadi dari semua kota yang ada di provinsi yang tadi susah tadi itu, cuma Amalonga yang punya mata air yang muncul dari dalam. But the spring was always there. Dan sebenarnya selalu ada di situ. But water wasn't coming out of it. Tetapi karena keadaan yang buruk dulu, air tidak bisa keluar. And so the years that the locusts began to kill the town, Jadi, God began to restore the town. tapi pada waktu mereka mulai bersatu di dalam doa dan pertobatan, tahun-tahun yang dimakan oleh belalang pelahap, Tuhan mulai pulihkan. Today Amalonga produces the major produce for the nation of Guatemala. Dan hari ini Amalonga merupakan penghasil buah-buahan dan sayur-sayuran yang terbaik buat seluruh negeri Guatemala. I have seen for myself the size of the cucumbers. Dan saya sudah menyaksikan sendiri segede apa timunnya. How big is your cucumber here in Bogor? Seberapa besar? In the market, pasar. Bonteng yang ada di Bogor segede apa paling besar? This size? Gede gini? Yeah? Segede gini? Or what is your biggest? Yeah, around that one. You know how big do you know how big the cucumbers are in Amalonga? Di Amalonga, berapa besar bontengnya? It is like a cricket bat. Nah, seperti pemukul Besar. kriket, olahraga kriket. The cabbage is this size. Kolnya segede gini. Ini bukan istimewa, no, this is normal. Ini yang normal, bukan yang paling besar. Gede banget engkolnya. Every produce of vegetation we saw was huge. Semuanya gede-gede, subur. You see, God restored so that Amalonga will not be put in shame, because Amalonga today is witnessing to the entire nation of Guatemala. Jadi Allah memulihkan supaya kota Amalonga tidak dipermalukan lagi. Bahkan sekarang Tuhan pakai Amalonga menjadi kesaksian bagi seluruh negeri Guatemala. God's mandate is so that the town will begin to speak of His glory. Jadi mandat Allah bagi Amalonga adalah supaya kota ini menyatakan kesaksian, menyatakan siapa Tuhan. I believe if you Google, Amalonga has 98% Christian, born again believers. Dan saudara kalau bisa search di Google, Amalonga orang penduduknya 98% adalah orang Kristen lahir baru. So I want you to imagine right now, Jadi saudara, dream right now. Saya mau saudara mulai membayangkan, mulai memimpikan. What would restoration look like for you? Seperti apa pemulihan yang saudara akan alami. So that you, Supaya engkau, your family, keluargamu, your business, usahamu, your cell group, life group saudara, and your church dan gereja saudara can begin to manifest God's glory. akan mulai memanifestasikan kemuliaan Allah. That's God's mandate. Itu adalah mandatnya Allah. That you and I reflect His glory. Supaya saudara dan saya merefleksikan, mencerminkan kemuliaan Allah. Wouldn't it be wonderful that the whole nation of Indonesia looks at Bogor and let Bogor become the witness to the nation? Bukankah luar biasa kalau seluruh orang di Indonesia melihat ke Bogor, melihat Bogor menyatakan kemuliaan Allah. Amin. Wouldn't it be wonderful when you walk out from your house in the morning and you see your neighbor and the first word they say to you is, Puji Tuhan. Bukankah luar biasa kalau saudara bangun pagi dan buka pintu dan lihat tangga saudara buka pintu dan dia bilang, Puji Tuhan. Can it happen? Bisakah itu terjadi? Because God says, I will restore to you the years the locusts have eaten. Karena Allah sendiri yang menjanjikan bahwa aku akan memulihkan tahun-tahun yang telah dimakan oleh belalang-belalang pelahap. And my people will never be put to shame again. Dan umatku tidak akan merasa malu lagi. Amen. Let's pray. Amin. Mari kita berdoa. Father, thank you for this time. Bapak, terima kasih untuk waktu ini. I pray, Father, right now, Aku berdoa Bapak saat ini. that you will draw us to this place of prayer. Bahwa Engkau membawa kami ke dalam tempat doa ini.
Cause us to believe and receive your work of restoration. Dan menyebabkan kami untuk percaya dan mengalami pekerjaan pemulihan-Mu. So that beginning this day we will never be the same again. Dan mulai hari ini kami menjadi tidak sama lagi. That we, our household, our cell group, our church will be restored for your mandate. Supaya kami, keluarga kami, life group kami, dan apapun yang menjadi milik kami akan dipulihkan oleh Tuhan. So Lord, let it happen right now. Tuhan, biarkan itu terjadi saat ini. Let it happen this Sunday. Biarlah hari ini terjadi itu pemulihan itu. Let it happen this moment. Biarlah itu terjadi saat ini. Do the work of transformation right now. Lakukan pekerjaan transformasi itu sekarang, Tuhan. And I thank you Dan aku berterima kasih in Jesus' di name. dalam nama Yesus. Amen. Let's